Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Video kali ini merupakan bagian kedua, lanjutan cerita dari kisah yang berjudul Ibuku Belum Meninggal. Disarankan untuk menonton video bagian pertama agar mengerti semua alur kisah ini. Sebelum lanjut, kalian bisa like dulu videonya dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Jam waker membangunkanku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sinar matahari bersinar terang, dan aku terlambat ke sekolah. Adik-adik serta-merta kubangunkan. Mereka anak-anak yang mandiri. Mereka bisa menyiapkan semua keperluannya sendiri. Aku buru-buru menuju meja makan bersama adik-adikku. Semua sudah terhidang dan nampak sangat lezat. Nasi goreng udang dengan taburan bawang goreng, plus telur ceplok, favorit kami semua. Selesai makan, adik-adik berhambur pergi ke sekolah, sedangkan aku sibuk mencari ibu. Karena adik bungsu tidak ada yang menunggu. Bu, panggilku seraya mencari-cari ke segala penjuru rumah. Ibu tak jua kutemui. Sepi, tak ada sahutan. Tapi seluruh rumah tampak bersih. Pakaian pun sudah terjemur dan piring-piring sudah tertata rapi. Kutatap Nina yang anteng main sendiri. Ia tertawa seperti sedang diajak main dengan seseorang di sana. Tapi anehnya, hanya ada aku dan Nina. Tak ada orang lain selain kami. Seketika bulu kuduku meremang. Ibu di mana? Teringat pesan ibu subuh tadi, dilarang bertanya, dan pesan ibu yang memintaku untuk tidak bersekolah demi menjaga ketiga adikku. Lututku seketika lemas, terbayang di benakku impian-impian setelah aku lulus, ingin kuliah dan mencapai cita-cita menjadi dokter, dan kini aku harus mengubur mimpi itu demi adik-adikku. Kudekati Nina dan menggendongnya untuk membuka warung. Tapi Nina malah menangis, seolah tak ingin kubawa menjauh. Hatiku gusar, ada apa sebenarnya dengan Nina? Dek, jangan nangis dong, kita cari ibu ya. Ucapku sembari menggendong Nina menuju warung, berharap ibu ada di warung. Kak, itu ibu ada di situ, lagi nemenin Nina kak. Nina mau turun, berontak Nina sambil menangis. Dengan sedikit kesal kuturunkan Nina. Ia berhambur dan kembali duduk di tempatnya semula. Ada yang aneh kulihat dari sikapnya Nina. Ia bicara sendiri tanpa ada yang menemani selain aku. Kakak, kata ibu, nanti malam Nina bobo di kamarnya ibu. Tapi kakak gak boleh ikut, ucapnya tanpa melihatku. Iya kan bu? Nina kembali berbicara sendiri. Hah? Nina, kamu ngomong sama siapa? Di sini cuma ada kita berdua. Sadar, Dek. Aku mulai gerah dengan tingkah laku Nina yang semakin aneh. Ini ibu di depan kita, Kak. Ucap Nina menunjuk ke depan wajahnya. Aku semakin merinding, seperti ada yang tidak beres. Hawa di rumah ini mendadak dingin dan mencekam. Kubawa dengan paksa Nina menuju warung. Walaupun Nina berontak dan menangis, tetap kubawa pergi keluar dari dalam rumah. Serasa ada yang mengikuti dari belakang. Aku tak berani menoleh. Walaupun matahari bersinar terang, tapi tetap saja aku ketakutan. Entah karena apa. Kulihat warung masih terkunci rapat. Nina kuletakkan di kursi teras. Kubuka warung dengan perlahan. Masih kosong. Tak nampak ibu memasuki warung. Lagian, warung pun masih terkunci. Tak mungkin ibu bisa memasukinya. Nina kembali anteng. Aku pun tak berani memasuki rumah seorang diri. Duduk di warung bersama Nina yang asik bermain. Meladeni tetangga yang datang berbelanja, sedikit menghibur diriku yang dirundung rasa takut. Wid, kok tumben kamu yang jualan? Libur ya? Tanya Yuk Siti sembari memilih sayuran. Ibu Marni mana? Lanjutnya. Iya Yuk, lagi libur. Ibu juga lagi ada perlu katanya. Jawabku berbohong. Oh iya Wid,
Ibumu kalau belanja sering malam kan? Wid, hati-hati, bilang ibumu. Banyak begal yang keliaran jam segitu, ujar Yuk Siti. Jantungku seolah terhenti. Aku terpaku mendengar ucapan Yuk Siti. Ketakutan kembali menggerogoti diri. Bagaimana jika sesuatu terjadi kepada ibu? Ah, tadi subuh ibu sudah pulang kok Yuk. Tapi entah kemana, dia dari pagi nggak nampak. Ucapku berusaha tenang, sedangkan dadaku rasanya bergemuruh. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Ya Yuk cuma sekedar ngingetin, Duk. Senyum Yuk Siti sebelum ia pamit pergi. Kurenungi ucapan Yuk Siti, rasa khawatir kembali menyerang di hati. Ibu di mana? Batinku lirih. Brak! Aku terkesiap begitu mendengar bunyi pintu yang seperti didobrak. Lamunanku buyar. Aku seketika ingat Nina yang sejak tadi kutinggalkan bermain sendiri di teras. Aku segera bangkit dan mencari Nina. Nina, di mana kamu, Dek? Aku seketika lemas mendapati adikku Nina yang tak ada di teras. Nina, Nina. Berulang kali ku panggil namanya, namun tak jua ada sahutan dari bibir kecilnya. Ku cari Nina ke segala penjuru rumah, dapur, kamar mandi, kamarku, dan kamar adik-adikku yang lain. Tak ada, Nina tak kutemukan. Sembari menangis terisak, ku cari Nina tiada henti. Tapi Nina seolah lenyap di telan bumi. Aku merasa bodoh, mengapa bisa kutinggalkan Nina sendiri? Kini tibalah aku di satu-satunya tempat yang belum kuperiksa, kamar ibu. Tapi teringat ucapan ibu tadi subuh, dilarang masuk kamar ibu ketika pagi, siang, dan sore hari. Malam baru boleh. Nyaliku mulai ciut. Dengan gemetar, ku buka pintu ibu. Jantungku berdebar kencang. Nina. Ketakutan kembali menyergap diriku. Kamar ibu nampak sangat gelap. Tak ada sinar sedikit pun. Ku coba menghidupkan lampu, namun nihil. Lampu tak juga hidup. Bulu kuduku merinding begitu memasuki kamar ibu yang gelap gulita. Nina, kulihat samar-samar sesosok tubuh sedang berbaring di ranjang ibu. Kudekati perlahan dengan kaki yang gemetar hebat. Nina, kusentuh tubuh itu perlahan. Sosok itu menggeliat. Ia menoleh dengan perlahan. Kakak? Nina, sedang apa kamu di sini, Dek? Ucapku seraya memeluk Nina erat. Aku menangis kencang. Pergi. Ku dengar dengan suara lirih menyuruhku pergi dari kamar ibu. Dengan tangan gemetar, ku gendong Nina yang masih memelukku. Mataku seketika membesar begitu melihat bayangan hitam melesat di depan mataku. Dengan secepat kilat, ku bawa Nina pergi keluar dari kamar ibu. Pintu tertutup sendiri ketika aku dan Nina berhasil keluar dari kamar ibu. Jantungku dak-dikduk tak menentu, keringat dingin mengucur. Seumur hidup baru kutemui sosok mengerikan seperti itu. Dan itu di kamar ibu. Apakah itu sosok ibu? Tapi kenapa begitu menyeramkan sosok ibu? Kakak kenapa? Suara Nina membuyarkan lamunanku. Aku terduduk menatap mata Nina. Kuhela napas dalam-dalam. Ku lepas dengan perlahan. Adek kenapa bobo di kamar ibu? Tanyaku hati-hati. Adek kan bobo sama ibu, Kak. Kakak yang kenapa bangunin adek? Nina balik bertanya. Dek, ibu gak ada di rumah. Lain kali kalau mau kemana-mana, ajak kakak ya. Ucapku serius. Ada ibu, Kak. Nina gak bohong. Kalau kakak gak percaya, masuk deh ke kamar ibu. Nina cemberut melihatku. Rasa penasaran menelusup relung hatiku. Dengan tangan gemetar, kembali kubuka pintu. Terkunci. Kamar ibu tiba-tiba terkunci. Kubalikan badan dan mengajak Nina pergi meninggalkan kamar ibu, kembali ke warung, dan menunggu pembeli seperti perintah ibu.
Sore menjelang, tapi ibu tak kunjung pulang. Adik-adik sudah mandi dan mereka selalu menanyakan ibu. Aku hanya menggeleng karena memang tidak tahu di mana keberadaan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang, menandakan hari masuk waktu malam. Selesai sholat berjamaah, kami menunggu di depan TV. Ayah tadi menelepon memberi kabar jika ia akan pulang. Dengan sabar, kami menunggu ayah dan ibu yang belum pulang. Aroma masakan dan suara perabotan di dapur terdengar nyaring di telinga. Kami semua berhadapan dan saling memandang. Perut memang keroncongan karena sedari sore belum makan. Lauk dan sayur yang dimasak ibu sudah ludes untuk makan siang. Ibu memang terbiasa memasak 2 kali. Sisa sayur dan lauk jualan yang tidak laku dimasak ibu sore hari. "Bu, ibu," ucap kami berbarengan. Bahagia rasanya mendengar ada aktivitas ibu di dapur. Rindu sekali rasanya. Padahal baru sehari tidak melihat ibu. Kami berlarian berhamburan ke dapur, berlomba untuk melihat ibu. Rasa haru dan bahagia di mata adik-adikku melihat ibu yang sedang memasak di dapur. "Bu, ibu kemana aja? Dari tadi kami gak lihat ibu." Celoteh Dinda, adik perempuanku yang nomor 3. Ia berusia 10 tahun. Dinda menggelendot manja di pinggang ibu. Ibu menoleh Dinda, tapi ia tetap meneruskan memasak. "Ibu ada urusan sayang, maaf ya, makan kalian jadi terlambat," ucap ibu lirih. "Widya, kamu tadi masuk kamar ibu ya? Kan sudah ibu bilang, jangan masuk kamar ibu jika hari masih terang." Ibu menatapku marah. "Maaf bu, tadi Widya mencari Nina. Nina masuk kamar ibu," jawabku dengan menundukkan kepala. "Kamu gak usah takut, adikmu baik-baik saja, ibu pastikan itu. Makanya, kamu kalau jaga adik yang bener," cerocos ibu. "Udah, sekarang ayo makan. Anak-anak, kalian pasti lapar kan?" perintah ibu. Kami semua langsung duduk di meja makan, menatap masakan ibu yang nampak sangat lezat. Ayam goreng crispy dengan taburan saus tomat dan sedikit cabai merah. Sayur capcay serta nasi hangat. Pasti sangat lezat. Dengan lahap, kami semua makan bersama. Tapi, ibu tak ikut makan. Ia berjalan ke ruang tamu. Duduk diam menonton tanpa ekspresi. Wajah ibu nampak pucat. Setiap dekat ibu, wangi melati selalu menemani, membuatku terkadang merinding. Selesai makan, aku beserta ketiga adikku duduk menemani ibu sembari menunggu ayah pulang. Ibu jarang berbicara, ia banyak terdiam. Sungguh sangat berbeda dengan ibu yang biasa. "Assalamualaikum, ayah pulang." Suara ayah terdengar dari balik pintu. "Alhamdulillah ayah pulang," ucap kami berbarengan begitu mendengar suara ayah. "Waalaikumsalam," seru kami dengan berhamburan memeluk ayah. "Anak-anak, ibu di mana?" tanya ayah, masih tegak di luar rumah. "Ibu di sini ya." Dengan tersenyum, ibu menatap ayah dari balik pintu. Ayah mendekati ibu. Ia lalu mengecup kening ibu, hal yang biasa ayah lakukan setiap berjumpa dengan ibu. Ayah memang suami yang baik dan ayah yang sangat sayang dengan keluarga. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Semua sudah tertidur lelap. Begitupun ayah dan ibu. Dengan malas, kulangkahkan kaki menuju kamar mandi karena kebelet pipis. Kubuka pintu kamar. Kenapa seluruh ruangan gelap? Tidak biasanya seperti ini. Apakah mati lampu? Tapi kamar lampuku hidup. Sungguh aneh, batinku. Walaupun sedikit takut, kupaksakan diri menuju ke kamar mandi. Tapi langkahku terhenti begitu dekat dengan kamar ibu.
Mataku terpana melihat sosok bergaun putih berkelebat cepat masuk ke kamar ibu. Sosok itu berambut panjang tergerai dengan noda darah di gaunnya. Aku terpaku, terdiam, kakiku terasa kaku. Aku begitu ketakutan. Tak terasa celanaku basah. Mataku tiba-tiba buram. Kepalaku rasanya berputar. Aku terjatuh dan semua nampak menghitam. Cerita ini bersambung ke part 3. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya.